Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat sore. Anak-anak, saya mau tanya, di depan itu ada patung Yesus yang berhati apa? Yesus yang berhati kudus. Mengapa kok Yesus berhati kudus? Dalam Injil tadi ada penjelasan. Yesus berhati kudus karena hati Yesus itu enggak digerakkan oleh hal yang aneh-aneh. Bukan digerakkan oleh rasa benci, bukan digerakkan oleh rasa iri, bukan digerakkan oleh rasa dendam. Tapi hati Yesus digerakkan oleh belas kasih. Tadi dikatakan dalam Injil, ketika Yesus mendarat, Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus punya perhatian yang besar terhadap kegembalaan. Yesus mau menggembalakan. Maka sungguh bagus kalau dalam gereja kita ini juga menghayati sebagai domba yang mau digembalakan oleh Yesus. Yesus yang hatinya memang tergerak oleh belas kasihan, tergerak oleh niat yang baik, yang sungguh untuk menggembalakan. Stasi ini bersyukur karena mempunyai patung Yesus yang berhati kudus, dan patungnya ditaruh di depan, di tempat yang tinggi dan besar, sehingga mudah dilihat. Harapannya adalah karena mudah dilihat, maka kita juga berusaha supaya hati kita pun seperti hatinya Yesus, supaya hati kita juga mudah tergerak oleh belas kasihan. Maka kita bisa merenungkan agak sering apa yang bisa dibuat, apa yang sudah dibuat, apa yang akan dibuat oleh diri sendiri untuk menghadirkan Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk mengembalakan. Kita ada di masa awal tahun ajaran baru. Nah, stasi ini mau menjadi atau menghadirkan Yesus yang hatinya berbelas kasih kepada anak-anak di bidang pendidikan. Masih ada anak-anak yang belajarnya itu enggak disiplin, masih ada. Bahkan bukan hanya belajarnya, makannya juga enggak disiplin. Di stasi ini anak-anak yang sekolah kelas SD, SMP, SMA atau SMK diminta supaya minggu ini membuat jadwal belajar di rumah, juga jadwal makan malamnya. Nanti jadwal itu diberi namanya siapa, sekolahnya di mana, kelas berapa. Lalu kemudian nanti diserahkan kepada Eti. Saya akan minta salinannya. Nanti itu akan menjadi bahan bagi stasi ini. Nanti stasi ini akan meminta tolong beberapa orang. Salah satunya adalah yang ada di Legio Maria. Ada beberapa orang tua yang nanti akan diminta untuk ngajak ngobrol. Semua anak diajak ngobrol, dibagi-bagi. Ngobrol mengenai jadwal belajar, jadwal makan malam. Kalau pertemuan pertama nanti ngobrol mengenai jadwal belajar dan jadwal makan malam. Nanti pertemuan kedua bisa mengenai cara belajar supaya konsentrasi, tetapi juga mengenai apakah makannya itu pakai sayur atau tidak. Karena sekarang ini tidak sedikit anak yang nggak mau makan sayur,
atau susah kalau disuruh makan sayur. Betul nggak? Kalau Pak Bun itu susah untuk berhenti makan. Saya juga. Nah, inilah cara Stasi ini menjadi Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, juga terhadap belajarnya anak, juga terhadap makannya anak. Stasi nggak akan mengadakan kegiatan makan siang gratis atau makan malam gratis. Stasi nggak mengadakan itu. Yang diadakan adalah memberi perhatian ke anak-anak dalam hal belajar dan dalam hal makan, dan perhatian ini gratis. Mudah-mudahan ini juga bisa dirasakan oleh keluarga, supaya keluarga-keluarga khususnya yang ada anak sekolahnya juga merasa dibantu oleh Stasi. Stasi ini bantuannya juga harus dirasakan oleh keluarga. Yang kita kerjakan yang mudah saja, tapi itu hal yang mendasar. Belajar itu hal mendasar, makan itu juga hal yang mendasar. Jadi para bapak dan ibu tenang, Stasi nanti akan berusaha untuk ikut membantu, memberi perhatian ke belajarnya anak, juga ke makannya anak. Mudah-mudahan dengan ini kita juga menjadi berarti. Meskipun sederhana, tapi itu hal penting, dan memang hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk menghadirkan Yesus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, tak terkecuali kepada anak-anak dalam hal pendidikan, juga dalam hal makan. Tuhan memberkati.